ketika manusia diciptakan, Tuhan Allah telah mempersiapkan segala keperluan mereka. Ditempatkannya mereka di sebuah taman yang bernama Eden. Di sana Tuhan juga menumbuhkan dua pohon, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Tuhan Allah memberikan firman berupa kepada manusia. Tertulis di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihai, licik, dan pandai bersilat lidah adalah bagian dari topeng iblis dalam rupa ular yang memperdaya Hawa dengan pertanyaannya di Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dengan lihainya iblis menanamkan sugesti di hati Hawa, agar Hawa ragu akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, semua pohon di taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan buahnya. Karena di saat engkau makan buahnya, di situ engkau akan mati. Yesus tahu tabiat iblis. Di padang gurun, si jahat mencobai Yesus dengan memperalat firman Tuhan. Iblis tahu akan adanya Tuhan Allah. Iblis juga tahu firman Allah. Tetapi dengan kelicikannya, si iblis memperalat firman Allah untuk menggapai tujuannya. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar, meragukan firman Allah, dan kuasanya telah membawa benih dosa bertumbuh dalam diri manusia. Ketika hati kita diserahkan kepada otoritas si jahat, maka kehidupan kita pun berubah mencerminkan kejahatan. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Hawa lebih mencondongkan hatinya kepada kekecewaan dan gambar diri yang keliru. Daud mencondongkan hatinya kepada kemolekan istri Uria. Ketika ia baru terbangun dari tidurnya, adakah hatiku, hatimu, hati kita masih dicondongkan kepada panggilan ilahi yang memanggilmu berlari menuju kepada tujuan surgawi? Penilaian Tuhan Sang Pencipta tidak pernah keliru akan ciptaannya. Ketika Tuhan melihat bahwa manusia itu penuh dengan kejahatan dan di dalam hatinya cenderung dengan kejahatan, maka menyesallah Tuhan menempatkan manusia itu di bumi yang selalu memilukan hatinya. Dalam perayaan Natal hari ini, mari kita merenung sejenak. Adakah Tuhan kecewa menciptakan kita dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Ataukah kita menyenangkan hati Tuhan dengan berlari menuju
panggilannya. Berhadapan dengan kekejian dan tingkah laku yang penuh dosa, aku tidak akan merasa sayang dan tidak mengenal belas kasihan. Selaras dengan perbuatanmu, aku akan membalaskan kepadamu, sehingga engkau mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Di mata Tuhan, tindakan atau perbuatan dosa adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan. Celakalah bangsa-bangsa yang berbuat dosa, segala kaum yang senantiasa melakukan kejahatan, anak-anak yang juga melakukan kejahatan, bahkan keturunan-keturunan semua melakukan tindakan yang tidak baik kepada Tuhan. Mereka senantiasa menista Tuhan Allah bangsa Israel dan berpaling untuk membelakangi Tuhan. Jauhlah demikian dari kita semuanya. Penderitaan, kesengsaraan, dan berbagai macam masalah yang kita hadapi adalah karena tertutupnya hati oleh dosa dan kejahatan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah karena kejahatanmu. Dan yang membuat dia menjauhkan diri daripada kamu ialah dari segala dosamu. Dosa bukan hanya menghambat berkat Tuhan datang kepada umatnya, tapi juga menghalangi hal baik muncul dari si pelaku. Kesalahanmu menghambat berkatnya, dan dosamu menghalangi hal yang baik daripadamu. Lantas apa ganjaran bagi kita atas segala dosa dan pelanggaran itu? Harta kekayaanmu, barang-barangmu akan dirampas atas ganjaran atas segala dosa-dosamu. Amin.
I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me deeper still into love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I am loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Tuhan Allah tidak ingin dosa menjadi Tuhan dan pemenang di alam ciptaan dan di kehidupan manusia ciptaannya. Ia tahu siapa kita dan seperti apa kita. Ia memandang kemalangan ciptaan dari kemuliaan tahtanya dan hatinya digerakkan oleh belas kasih dan kemurahan untuk mengangkat ciptaannya dari kubangan lumpur dosa. Lewat para nabi, Ia menubuatkan datangnya pertolongan lewat janji kelahiran Juru Selamat. Saudara-saudaraku, tanpa campur tangan ilahi, mustahil manusia bisa lepas dari jerat si iblis. Kendati hatinya hancur dan luka ketika dia harus memberitakan hukuman bagi Adam dan Hawa. Namun Allah masih memberikan harapan untuk bangkit dan menang. Janji keselamatan telah Ia lontarkan ketika Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Saudara-saudaraku, di zaman Nuh, dosa dan kejahatan di bumi serta penghuninya mengalami pembasuhan yang dahsyat lewat air bah. Tetapi Ia memperbaharui janjinya. Busurku kutaruh di atas awan, supaya Ia menjadi perjanjian antara Allah dengan segala makhluk yang hidup. Amin. Lebih kurang 600 tahun sebelum Kristus dilahirkan, lewat Nabi Yesaya, Tuhan Allah mengumandangkan undangan keselamatan bagi dunia dan seisinya. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Berita kelahiran dan kedatangan Juru Selamat begitu indah digambarkan Yesaya dalam nubuatannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah datang untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Seruan kedatangan Juru Selamat dikumandangkan kepada seluruh ciptaan alam, mulai dari pintu-pintu gerbang, kota-kota, bahkan kami yang menantikan Juru Selamat. Angkatlah kepalamu, hai putri Sion, dan terangkatlah, hai kamu pintu-pintu yang berabad-abad, supaya datang Raja Kemuliaan. Siapa Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Hari ini mari kita puji
Kita sembah Tuhan Yesus dengan kehangatan percaya kita. Amin. Kota kecil tempat kelahiran Juru Selamat, repenetrasi, kesederhanaan dan ketertinggalan. Juru Selamat datang bukan dari metropolitan, bukan dari kalangan bangsawan. Nabi Mika telah menubuatkannya, tetapi Allah akan mendatangkan seorang penyelamat bagi Israel yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Saudaraku, maukah hatimu terbuka untuk menyambut palungannya? Di akhir perjalanannya, Juru Selamat menempuh jalan sengsara dan derita untuk keselamatan umat yang ia kasihi. Nubuatan Nabi Yesaya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia terpukul oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dan sebagai puncak karya keselamatan yang Allah berikan, diganjar kemuliaan dan hormat oleh Allah. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Laksanakan
Lebih kurang 1 tahun sebelum cacat jiwa di seluruh Kekaisaran Romawi dan daerah jajahannya diadakan, Tuhan Allah mengutus malaikatnya Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Malaikat Gabriel menyampaikan salam surgawi yang membuat Maria terkejut. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, adakah hati dan hidupmu siap menerima salam hangat surgawi? Berita sukacita kelahiran Juru Selamat pertama kali diproklamirkan kepada kaum gembala yang sedang berjaga di Gug Padang. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku datang membawa berita kesukaan besar untuk segala bangsa, sebab hari ini telah hadir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Di sini dan saat ini berita sukacita kembali dikumandangkan bagi keluarga besar Kementerian Agama Kota Medan, dan hari ini telah hadir bagi kita Juru Selamat Kristus Tuhan." Nyanyian bala tentara surgawi untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Marilah saudara-saudaraku, kita tahu Allah turut bekerja untuk kebaikan atas hidup kita. Maka kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah kebaikan demi kebaikan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketakutan, kehilangan, dan pengaruh dan wibawa politis terwakili lewat reaksi Herodes, raja wilayah Yudea, ketika ia mendengar kabar tentang kelahiran Juru Selamat. Kelahiran Juru Selamat melahirkan keterkejutan bagi Herodes. Lalu ia mengumpulkan semua para imam dan ahli Taurat dan memintai keterangan bagi mereka tentang kabar kebenaran kelahiran Kristus, dengan dalih untuk sujud menyembah raja yang baru lahir itu. Herodes memperalat kedatangan orang Majus untuk memberitahukan kepadanya tentang di manakah Raja Mesias itu dilahirkan. Saudara, apakah kelahiran Kristus sudah melahirkan keterkejutan bagi engkau sehingga kita berlari menuju balongannya? Dengan penuh sukacita, orang Majus dari timur, Baltasar, Melchior, dan Kaspar membuka persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Lalu mempersembahkannya di hadapan Mesias yang baru lahir. Emas melambangkan keagungan dan kemuliaan Yesus sebagai Raja, kemenyan melambangkan keimanannya, dan mur melambangkan penghormatan akan kematiannya. Hari ini bukalah hati dan hidupmu, jadikan sebagai persembahan yang terbaik bagi Juru Selamat. Sebab itu kita dipanggilnya untuk menjadi saksi keselamatan surgawi. Ketika Yesus tinggal di Yerusalem seusai perayaan Paskah, kedua orang tuanya mencemaskannya. 3 hari mereka mencari Dia dan menemukannya di bait Allah. Kepada mereka Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Banyak perkara yang tidak bahkan belum kita pahami dalam hidup ini. Adakah sungut-sungut, gerutuan, kecewa, etos kerja yang turun yang kita kedepankan? Ataukah kita belajar menyimpan segala perkara dalam hati kita? Ketika ia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis dirinya, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak yang ada di tepi sungai Yordan, "Lihatlah anak domba Allah." Perayaan Natal hari ini mengingatkan kita,
hanya dengan melihat anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Kita semakin yakin dan percaya dan mengalami gairah rohani yang baru, serta mampu bertahan, berlari menuju panggilan surgawi. Amin. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga cemara di desa Bahoro. Butet, oh Butet, ini ada Butet. Piring jual ngamon Butet, Butet. Bisingkan mama ini. Apa sih mak? Nggak mati aku belajar. Bantu dulu mama Nang. Sekali-sekali yang meminta tolong itu pun kau gak pernah mau bantu mama. Ya gimana mak? Aku lagi belajar loh. Bentar lagi bapakmu mau pulang Nang. Masak kayak nasi. Kalau aku gak sukses siapa masalah? Aku kan. Capek kalau boleh mama. Itulah Borus Yapu dan mereka. Butet. Ia selalu mengaku sedang belajar. Padahal yang ia lakukan hanyalah main HP. Dan ini Bapak Bonar yang bawaannya marah terus. Sorry. Aisyah mandi ya Pak Bonar. Mula-mula saya bercebon di bayi. Idangan pedengan dong. Oh Pak Bonar. Pak Bonar. Iya Pak. Soko. Ada apa Pak? Buat dengan idangan. Udah aku suruh tadi Butet kerjanya Pak, gak mau dia. Capek aku ngajar di luar sana, gak ada aku pulang, gak ada nasi. Aku bilang Butet Pak, aku pun punya bukan gak kerja Pak. Kau Butet, sini kau. Apa lagi Pak? Jawab aja kau. Jawab. Kenapa kau masak nasi? Gimana lah, lagi belajar aku. Gak bisa kau luangkan waktumu sebentar untuk masak nasi? Gimana Pak, lagi belajar loh. Kasihan memang ini lagi nyapu dia. Kan yang kerja nama itu. Jawab aja kau. Jawab. Pulang nanti aku harus sudah ada nasi. Gak dengar itu. Belum itu. Mama anak sana aja. Sebagai mama. Itulah perkara sering diterima Mak Bonar dari anak maupun Shalom Mak. Mak. Kenapa Mak nangis Mak? Berdiri Mak, berdiri. Kenapa Mama nangis Mak? Capek Mama Bang. Bapakmu, adikmu selalu nyalain Mama. Mana Mama ini? Mak, minta Mama ini. Lambo, gak ada pemikiran kau sedikit pun ya. Mama lagi nangis gini, berani kau minta uang? Karena Mama jelas tidak kau tahu. Minta kau udah lepas. Udah. Gak ada pemikiran kau memang ya? Udah Bang, udah jangan berantem. Mau kemana tadi kau itu Bang? Ini Mak, bentar lagi kan mau Natal. Iya. Jadi aku sama kawan-kawan itu mau hias gereja Mak. Bisa Mak aku tinggal? Bisa Bang, bisa pikir. Tinggal ya Mak? Iya Bang. Sehabis mendapat uang, Lambo pun pergi bersama pacar dan temannya untuk berfoya-foya. Sayang, aku bosan banget loh di sini. Ayo kita jalan yuk. Ayo sayang kita jalan. Bentar sayang, ada Bung Gabi. Gabi, apa lu sini? Apa itu? Apa lu sini? Biasalah pacaran. Ini jangan kau. Hai, kenalin. Aku pacarnya Gabe. Ya kan sayang? Iya dong sayang. Cantik juga cewek pertama nih. Iyalah. Ini siapa? Biasa simpan kita. Oh. Kenapa itu? Ke kafe kita. Kafe? Iya. Ada uang kau? Gak usah kau takuti. Mana uang kau coba? Ini uang kita. Oh, ayo. Ayo. Ih guys, aku kesel banget tau gak sih? Ih kesel kenapa sih? Kesel banget sama mama. Masa aku cuma main HP aja bilang gak kerja? Kan bikes. Iya juga sih, mama lu norak banget kampungan. Daripada kita mikirin itu pusing, bagus kita pergi aja yuk. Kemana? Joget-joget. Ayo. Siap,
pikir batangnya. Si Butet yang merasa kesal kepada mamanya ingin curhat kepada pacarnya yang disebutnya Cian. Duh, menyapa Cian lah. Cian apa nih? Halo Cian. Halo Cian. Iya kenapa? Cian aku kesel banget loh. Iya kenapa sayang? Pokoknya kesel deh. Aku mau kita jumpaan ya Cian. Tidak, kamu mau jumpa di mana? Di biasa Cian. Tidak, aku tunggu ya. Oke Cian, Dadah. 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 Sayang. Cian. Halo. Kenapa sayang? Cian aku mau cerita deh. Tunggu dulu sayang. Aku ada sesuatu nih buat kamu. Apa Cian? Kamu mau tahu nggak? Mau. Aku ada ini. Ya kenapa sayang? Jadi gini Cian, aku mau cerita. Aku tuh kesel banget sama mamaku. Masa aku cuma main HP aja dibilang gak kerja, kan dikes banget. Sayang, kamu ingat ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kuatan kepadaku. Cian sweet banget. Cian dapat dari mana? Google ya? Masa kamu gak tahu, itu kan Alkitab. Iya lupa Cian. Udah lah Cian, aku pulang dulu ya. Dadah Cian. Dadah sayang. Hal yang sudah lumrah terjadi lagi, di mana Pak Bonar dan teman-temannya berkumpul di Lapo Tua. Ini tuan dah. Baru dia main tadi. Dia main tadi. Stop. Oke lah. Situ. Asal belai. Mari dia main tadi. Jadi teringat aku sama si Lambo itu. Wah, si Lambo gila. Bah, kulihat semalam dia di Rugun dia semalam kulihat. Serius aku, udah main narkoba dia. Apalagi orang musik Butet itu, udah jauh-jauh kali main-mainnya, bersama cowok dia main. Bagus bener itu ngomong. Betul aku lihat. Kau guru, anak-anak orang kau cara main, anak kau pun tak beres lah. Aneh kau. Jadi kalau kau pikir aku guru, aku ngajar banyak orang, gak bisa ngajar anakku. Jadi kau ini kalau kau ini keluarga aku. Bah, emang kebetulan gitu kan, Le? Anak kau udah jadi apa rupanya? Jadi apol. Bukan kau lah pol itu. Sekali lagi kau bilang kayak gitu ya. Apa? Penjarakan kau. Udah. Pak Bonar yang merasa kesal pun pergi pulang ke rumah untuk menjumpai anak-anaknya. Kali lah bikin apa? Oh, Mak Bonar. Mak Bonar. Iya Pak, bentar. Sini kau dulu. Panggil dulu anak-anak itu. Bonar, panggil Bapak Bang. Iya Pak, ada apa Pak? Panggil dulu dia itu Bang. Lambo. Oh Lambo. Apa Bang? Sini kau. Ya bentar Bang. Mana si Butet itu? Butet! Apa lagi? Sini kau. Bentar lah Pak, bentar lah Bang. Apa Bang? Duduk kau sini. Ambil dulu sapu itu Mak. Iya sapu. Apa yang maksud kalian? Kenapa? Kalian bikin malu ya aku di luar sana. Gimana kenapa lagi Pak? Main diskotik di luar kan? Apa pula? Saya yang bilang. Gak perlu kau tahu siapa yang bilang. Kau lagi Lambo. Tahu lagi aku. Main narkoba aku di luar kan? Siapa yang bilang? Gak perlu kalian tahu siapa yang bilang.
Udahlah Pak, Bapak nggak usah marahin kami Pak. Bapak aja tiap hari marahin Mama. Gak usah kau urusi bapak sama mama. Cukup bapak yang ngurusi kalian urus diri kalian masing-masing. Kau sebenarnya mau jadi apa sih kayak gini? Mau jadi akpol lah Bu. Kayak gini kau mau jadi akpol? Merokok. Iya Pak. Kalian contoh abang kalian ini. Gimana kau ngurus adikmu bang? Gimana lah Pak? Bapak tengoklah si Lambo ini. Pergaulannya gak jelas. Konsumsi narkoba dia. Mau jadi apa coba kayak gini? Si Butet? Apa lagi? Main HP aja kerja. Mana ada, nggak usah suka aku lah. Muncul kau ya? Jaga perkelahian. Bikin dari sini. Besok kau masih kayak gini kalian kusir kalian di rumah. Gimana ya urusan? Kenapa lagi Pak? Bukan aku yang salah, emang mereka nggak mau dibilangin Pak. Gak bisa kau nasihatin mereka. Bapak nggak pernah gak ada di rumah. Pulang kerja, siap ngajar, Bapak selalu ke lampu tua. Nggak pernah ada sama aku. Cuma 3 nih yang kau ajari. 28 orang ada yang kau ajari di luar sana. Tapi mereka nggak mau dengarkan aku Pak. Gimana keluar? Kau marahi mereka. Apa guna ada sapu di sini? Besok kalau mereka nggak berubah, lebih bagus kita cerai. Pak Bonar memutuskan untuk segera bercerai karena Pak Bonar tidak tahan dengan perkataan orang tentang anaknya. Weh, aku pulang dulu ya. Ih, kok cepet banget sih? Bentar. Kami boleh nggak ke rumah? Jangan, rumahku lagi renovasi. Kenapa sih? Cuma aja pertemanan kita 3 tahun, tapi nggak pernah kami ke rumahmu. Tapi kan memang benar rumahku lagi renovasi. Yaudah lah, pulang dulu ya, dadah. Gimana kalau kita ngikutin Butet aja ke rumah? Iya, boleh juga ya. Dasar kamu sekarang penipu. Kamu bilang kamu orang kaya, tapi rumahmu atapnya mau bocor. Nah, ini rumah bantu aku, rumahku di sana kok. Percayalah. Ih, apaan sih? Memang udah jelas-jelas terbukti kok ini rumah kamu. Ya udah mulai sekarang, karena kamu udah menipu kami, mulai sekarang kita putus persahabatan. Jangan lah, nggak mau. Lepas persahabatan kita 3 tahun udah berakhir. Butet, kenapa kau nangis nak? Sini dalam mama. Kenapa? Kenapa baru? Udah ditinggal kawan-kawan di aku mah. Kok bisa ditinggal kawanmu? Apa yang kau buat? Kau bilang kau orang kaya, rumahnya orang miskin. Kita hidupnya sederhana, gak level sama mereka. Iya mah. Berubahlah nang, bantu mama. Kalau mama tua sogot tahu Butet. Oh udah muda gua Butet. Butet pun sadar akan kesalahannya, meminta maaf kepada mamanya dan segera bertobat. Oh ya mak, dengar-dengar mama sama bapak mau cerai ya? Iya mak, bapak bilang kalau Bang Lambo sama Butet nggak berubah, nanti kami bakalan cerai. Ya udahlah mak, Butet hari ini janji Butet akan berubah. Kalau masalah Bang Lambo, nanti Butet yang ngomong sama Bang Lambo ya mak? Beneran? Iya mak. Makasih ya Boru. Iya mak. Udah mau kerja dulu ya? Loh, jangan mak, biar Butet aja. Puji Tuhan, sama Butet. Mama pergi dulu ya, istirahat sebentar ya. Iya mak. Makasih Boru. Senang mak ya. Sayang, jalan nih sayang. Ayo Bebe di sini. Oh, ini rumah kamu? Enggak sayang, ini rumah pembantuku. Bang Lambo, kamu kenal sama perempuan ini? Enggak sayang, dengar, ini pembantuku. Aku tuh adiknya. Kamu itu pembantunya? Enggak, aku tuh adiknya. Dan kamu tahu juga ya, si Lambo tuh orang miskin, orang kaya. Dengar aku sayang. Aku ini anak sultan. Dia ini pembantuku. Pembantuku cantik sayang. Kamu adalah adiknya. Biar kau tahu juga ya, cewek Lambo itu bukan cuma kau, banyak di belakang cewek Lambo. Ih, Lambo kamu udah miskin, banyak gaya lagi. Seuri pudostia, apa yang nomor 2 holok. Ih.
Untuk kau masih kayak gitu. Iya kok, Bang Bonar. Ada apa lagi ini? Tengoklah Bang Bonar, Lambo ini udah gila dia. Lambo, gak berubah-berubah juga kau. Udahlah Lambo. Gak kau dengar ya mama sama bapak mau cerai kan? Ini semua gara-gara siapa? Gara-gara kau. Yang disalahkan siapa? Aku anak pertama. Jadi kalau aku mau kau berubah hari ini, udah gini aja. Besok kan kita ada Natal GBI. Jadi kita pokoknya satu keluarga itu harus pergi gereja. Bisa Butet? Bisa Bang. Kau Lambo bisa? Bisa Bang. Ayo pergi kita. Lambo dan Butet sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahan mereka lagi dan mau ikut merayakan Natal bersama keluarganya. Keesokan harinya, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu keluarga tersebut, yaitu Natal. Keluarga cemara tersebut bersiap-siap untuk berangkat pergi ke gereja. Senyuman dari bibir mereka menandakan bahwa mereka sangat bahagia dengan keluarga mereka sekarang. Sederhana dan penuh kasih. Aduh, udah jam berapa ini? Ya nggak niatnya keluarga ini gereja. Oh Pak, mana nih bapak sama mama ini? Gak ada tengok jam ini. Oh Pak, oh Mak. Sabar Pak, bentar lagi. Lama kali Put. Ih, yang so cantik lah muak ini Bang. Mana lagi Lambo itu? Lambo! Oh Lambo. Ya bentar Bang. Ganteng ada abang ini Bang. Mana lagi si Butet itu? Butet! Iya Bang, tunggu. Lama kali make up kau Butet. Iya. Kan udah kenapa Bang ini? Udah beres semua? Udah Bang. Dah ayo pergi kita gereja. Tunggu Bang, foto dulu kita. Tibalah mereka ke tempat yang mereka tujukan, yaitu gereja. Mereka duduk berdampingan, merayakan Natal bersama, dan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Saudara-saudari sekalian, kita satu keluarga Kristen yang telah disatukan oleh kasih-Nya berkumpul di tempat ini. Hendaklah kita selalu bersuka cita, merendahkan hati kita, dan bersyukur. Sebab apa? Sebab Dia yang telah lahir ke dunia ini mengaruniakannya kepada kita. Sebuah keluarga haruslah dipenuhi dengan sukacita agar terjadinya keharmonisan. Oleh karena itu, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya pada dirinya. Dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi ajarlah mereka dan dalam didikan dan nasihat Tuhan. Dan kamu juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kita juga jangan lupa anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Akhir kata khotbah saya ucapkan selamat hari Natal, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi Pak, Mak, di hari Natal ini kami bertiga, aku, Lambo, Butet, kami udah setuju Pak, Mak, mau berubah. Jadi janganlah Mama sama Bapak cerai. Bisa Pak? Iya, dari Bapak dulu lah. Untuk kau Lambo, kau Butet, kau Bang, kau Mak, Bapak minta maaf. Bapak sebenarnya gak mau cerai sama Mama, cuman supaya kalian berubah sengaja Bapak bilang cerai. Jadi hari ini Bapak gak jadi cerai sama Mama. Betul kan Pak? Sesuai khotbah tadi, di hari Natal yang indah ini kita buka lembaran baru lagi ya Pak untuk keluarga kita. Pembaharuan pun datang lewat renungan dari pendeta, sehingga keluarga cemara tersebut sadar akan kesalahan mereka masing-masing dan kembali ke jalan Tuhan serta memulai hidup baru dengan damai sukacita.
kami dari keluarga besar SMA Plus Sedayu Nusantara mengucapkan Selamat Akhir Tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Shalom. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Natal hanya akan menjadi seremoni jika tidak diikuti aksi transformasi hati, aksi transformasi sikap untuk melahirkan kinerja yang baru. Panggilan Kristus lewat Natal menggugah setiap insan melakukan revolusi mental, revolusi diri untuk berlari memenuhi panggilan Kristus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah jika ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Segala sesuatu yang hendak kamu inginkan, yang ingin kamu lakukan kepada mereka, maka perbuatlah juga seperti itu kepada mereka, karena itulah isi hukum dan kitab para nabi. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Yesus berkata bahwa sesungguhnya apabila kamu mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku akan memperoleh hidup yang kekal dan jauh dari maut, bahwa sesungguhnya di dalam Dia ada hidup. Kata Yesus kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa bersamaku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang dipersiapkan Allah semula supaya kita menjadi sama seperti Dia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kau pulang dan meninggalkan gereja ini, tempat ini, terimalah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, tunggal, menyertai kehidupan kita di dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang manis, di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk memasuki hari-hari di depan kita dan memasuki tahun baru di depan kita. Tuhan bersama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya, kita berkata, Amin.